Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, dengan rintangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan dengan laporan Ketua Panitia. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam cerdas. Yang pertama, patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan kemurahannya kita masih diberi nafas kehidupan, dan juga kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di sini untuk melaksanakan kegiatan workshop manajemen kepala sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Dr. Andus Nurdiyah MSI. Yang saya hormati Ketua K3S SDI Kota Kupang, Bapak Juni Andreas Sigaugi SPD MM. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua K3S SDI Kota Kupang, Bapak John Tukan SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, baik narasumber nasional dan daerah dari Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur, kurator dan praktisi guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Sumrayon. Saya hormati pula Bapak Ibu
Kepala SDMI Kota Kupang, dan yang saya kasihi Bapak Ibu guru kelas 6 SDMI Kota Kupang. Izinkan kami melakukan kegiatan workshop manajemen kepala sekolah tahun 2024. Latar belakang dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Kota Kupang, peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan sangat vital. Kepala sekolah diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat mengarahkan sekolah menuju peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi kepala sekolah menjadi salah satu prioritas utama dalam sistem pendidikan kita. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Dirjen PTK Kemendikbudristek nomor 73/27 tahun 2024 yang menetapkan standar kompetensi bagi kepala sekolah. Peraturan ini memberikan panduan yang jelas tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, mencakup aspek kepemimpinan, manajerial, supervisi akademik, dan kewirausahaan. Implementasi peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kelompok kerja kepala sekolah K3 SDMI Kota Kupang menyadari pentingnya upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan tersebut. Oleh karena itu, K3 SDMI Kota Kupang menginisiasi pelaksanaan workshop model kompetensi kepala sekolah berdasarkan Pergub Kemendikbudristek nomor 73/27 tahun 2024 bagi kepala SDMI tingkat Kota Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai standar kompetensi yang harus dipenuhi serta strategi implementasi di lingkungan sekolah masing-masing. Tujuan pelaksanaan: 1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dalam transisi kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. 2. Memberikan pengetahuan pemahaman terkait pengelolaan BOS dalam peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah dalam transisi kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. 3. Memberikan pengetahuan teraklik terkait transformasi pembelajaran dan peran kepala sekolah. 4. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait model kompetensi kepala sekolah berdasarkan Pergub Kemendikbudristek nomor 73/27. 5. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada guru terkait implementasi kurikulum Merdeka, terutama dalam analisis PP, dan pembuatan modul ajar. Hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan workshop manajemen kepala sekolah SDMI Kota Kupang tahun 2024 antara lain: 1. Kepala sekolah dan guru SDMI Kota Kupang dapat mengetahui, memahami, dan menindaklanjuti arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dalam transisi kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. 2. Kepala sekolah dan guru SDMI Kota Kupang dapat mengetahui, memahami pengelolaan BOS dalam peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah dalam transisi kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. 3. Kepala sekolah SDMI Kota Kupang dapat mengetahui dan memahami pengetahuan terupdate terkait transformasi pembelajaran dan peran kepala sekolah. 4.
Kepala SD di Kota Kupang dapat mengetahui dan memahami terkait model kompetensi kepala sekolah berdasarkan Permendikbud GTK Kemendikbudristek nomor 7327. 5. Guru SD MI Kota Kupang dapat mengetahui dan memahami implementasi kurikulum Merdeka, terutama dalam menganalisis CP, TP, dan pembuatan modul ajar. Tema kegiatan. Kegiatan workshop manajemen kepala sekolah mengusung tema transformasi kompetensi kepala sekolah dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar menuju sekolah unggul dan berdaya saing. Peserta kegiatan. Peserta kegiatan workshop manajemen kepala sekolah tahun 2024 yaitu kepala sekolah berjumlah 135 orang dan guru kelas 6 berjumlah 135 orang. Total peserta 270 orang. Dengan rincian sebagai berikut. Kecamatan Alak jumlah sekolah 30, yang ikut 25 sekolah. Kecamatan Kelapa Lima jumlah sekolah 19, yang ikut 18 sekolah. Kecamatan Kota Lama jumlah sekolah 20 dan yang ikut 20. Kecamatan Kota Raja jumlah sekolah 30, yang ikut 25 sekolah. Kecamatan Maulava jumlah sekolah 33, yang ikut 30 sekolah. Dan Kecamatan Lebobo jumlah sekolah 25, yang ikut 18 sekolah. Narasumber yang menjadi narasumber pada kegiatan workshop tahun 2024 antara lain: 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. 2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. 3. Narasumber nasional dan daerah dari Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang keempat, kurator dan praktisi guru penggerak. Waktu dan tempat kegiatan. Waktu untuk para kepala sekolah mulai tanggal 24, 25, dan 27 Mei tahun 2024. Untuk guru tanggal 24 sampai 25 Mei tahun 2024. Tempat Neo Hotel by Aston Kupang. Sumber dana. Sumber dana pada pelaksanaan workshop manajemen kepala SDMI Kota Kupang tahun 2024 adalah berasal dari dana BOS, dengan masing-masing sekolah dibebankan sebesar 2.240.000. Dan baik, di kesempatan ini juga atas nama panitia saya juga memohon kepada Bapak Kadis untuk kiranya membuka kegiatan workshop manajemen kepala sekolah tahun 2024. Demikian laporan dari kami. Terima kasih atas perhatian. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepukan tangan yang meriah untuk laporan Ketua Panitia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Ketua K3S kepada Bapak Joni Sinathan. Baik, Bapak Ibu
Selamat sore. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya berdiri sedikit gugup, Bapak Ibu, karena yang terhormat, yang saya hormati tentunya pada 2023 sampai 2024. Ini kegiatan Jakarta SSDI yang lahir dari ide seluruh kepala sekolah yang dituangkan dalam program kerja K3S dan disetujui oleh seluruh kepala sekolah pada saat rakor. Karena itu Bapak, saya diberi tugas oleh rekan-rekan kepala sekolah agar dapat melaksanakan kegiatan ini, karena kalau tidak dilaksanakan tentunya kawan-kawan di lapangan merasa galau karena sudah diangkat dalam K3S. Kegiatan ini awal mulanya dengan tujuan adalah workshop manajemen kepala sekolah, tetapi dalam perjalanan kita melihat bahwa ada kebutuhan-kebutuhan di lapangan yang perlu kita penuhi. Kebutuhan lapangan yang perlu kita penuhi itu misalnya apa? Misalnya dalam transisi kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka, guru itu perlu dibekali dengan pemahaman itu, sehingga ada sekolahnya masing-masing. Tahun ini tahun ajaran baru, seluruh sekolah itu sudah akan melaksanakan kurikulum merdeka. Lain daripada itu, Bapak Kadis dan Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu kepala sekolah, sebagaimana amanat Dirjen PTK nomor 7327 tahun 2013 itu, model kompetensi kepala sekolah itu ada 3 kompetensi teknisnya. Ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, dan ada kompetensi profesional sebagai kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Model kompetensi ini Bapak Kadis ini sudah disampaikan oleh BGP dan sudah ada Bimtek Fasda waktu itu, sehingga model kompetensi ini perlu disampaikan ke kepala sekolah agar kemudian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala sekolah di lapangan benar-benar mengetahui tugas pokok fungsinya dan model kompetensi teknisnya. Karena itu tempat ini melalui workshop kompetensi-kompetensi itulah yang nanti akan kemudian disampaikan oleh para rekan-rekan narasumber. Dan harapan kami para pengurus inti, Bapak Ibu sekalian, jika nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang Bapak Ibu temukan mungkin kurang baik atau tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu, tolong itu disampaikan ke saya sebagai catatan rekomendasi untuk kita perbaiki. Saya ambil contoh catatan perbaikan adalah tadi ada yang datang terlambat, berdiri di belakang, koko kursi sendiri, angkat meja sendiri, padahal di depan masih ada kursi yang kosong, sehingga jangan sampai tidak baik dia kerja apa kursi tidak itu dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berharap sekali lagi ada hal-hal yang catatan perbaikan oleh Bapak Ibu, silakan nanti segera mungkin untuk sampaikan ke kita semua agar kita perbaiki ke depannya. Lalu yang berikut adalah nanti dalam pelaksanaan kegiatan Bapak Kadis dan Bapak Ibu sekalian ada 2 ruang kelas, ada ruang kelas kepala sekolah, ada ruang kelas guru. Jadi saya berharap rekan-rekan guru nanti selepas mengikuti kegiatan ini, harapannya apa yang sudah diperoleh dalam kegiatan ini boleh kiranya nanti dibawa pulang ke sekolah masing-masing untuk kemudian dibagi sekali lagi dalam komunitas-komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu. Karena cenderung yang terjadi adalah ketika kita mengikuti kegiatan tertentu, kita hanya menyiapkan flash disk dan kita bawa kopi materi. Kopi materinya jadi beranak cucu, tapi investasi dari level ke atas tidak dilakukan.
Jadi saya harap betul dalam kegiatan ini Bapak Ibu benar-benar mengikuti dengan baik agar apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat tercapai. Guru nanti akan dilaksanakan dalam kelas tersendiri dengan fasilitator-fasilitator yang sudah kita verifikasi untuk bagaimana guru itu kelasnya dalam hal ini dapat menganalisis capaian pembelajaran dengan baik. Setelah itu dari capaian pembelajaran ini dia akan merumuskan tujuan pembelajaran dengan baik. Lalu dia menyusunnya dalam alur tujuan pembelajaran. Setelah dia menyusun dalam alur tujuan pembelajaran, dia menghasilkan modul ajar. Modul ajar itulah yang harus dipakai dalam proses pembelajaran. Jadi ketika gambaran tentang bagaimana menyusun modul ajar yang baik dan benar itu sudah kita dapatkan, maka proses-proses di dalam kelas idealnya harus kita mengikuti alur berpikir itu. Jadi ketika dievaluasi betul-betul apa yang tercapai yang distandarkan boleh tercapai dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Dan pada kali itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Tepuk tangan Bapak. Apresiasi di bawah orang itu tepuk tangan. Yang kedua itu senyum. Kalau Bapak Ibu ada uang, baru kasih uang. Oke, salam mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam cerdas. Salam cerdas. Yang saya hormati GS bersama pengurus, teman-teman fasilitator dari BGP dan sekolah berat. Ini sekolah berat, ini sekolah guru berat. Ada yang guru kan? Guru dari apa ini dari kepala sekolah harus SD negeri Inggris Tarusan. Iya. Ini saya dengan dirjen sampai sekolah. Terus ngomong ternyata teman kuliahnya Pak Dio. Teman-teman kepala sekolah, guru yang hadir kelas 6 yang saya hormati dan saya kasih, terus di bawah bersyukur tidak jadi. Segala sesuatu itu harus jadi disyukuri, tidak jadi disyukuri, tidak jadi disyukuri karena kalau jadi sudah sama-sama dengan kita lagi, tidak jadi masih sama-sama dengan kita. Baik, pertama saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat baik ini untuk berdiskusi terkait dengan manajemen kepala sekolah dasar. Kegiatan ini apa
BSD ini memang masih sangat kurang ya terkait dengan penyimpangan dana. Itu memang memerlukan masih sangat kurang. Masih sangat kurang yang baik. Artinya apa yang dia rencanakan terus dia laksanakan secara baik. Nah, itu bagus. Capek-capek buat perencanaan terus belajar kepala sekolah yang itu kalau ada yang kita bawa ke harus ada kita. Kemudian kita juga harus belajar di harus sekali-sekali kita kesana hadapan biar nanti dia ini urus makan kita. Itu di belakang sekolahnya itu ada tanaman sayur, pepaya, tomat, lombok, sayur kol. Sekarang sudah semakin besar tomat. Nah itu memang perlu manajemen. Sebenarnya manajemen ini apa? Gampangnya begini. Kita omong, orang laksanakan, kita evaluasi. Siapa yang laksanakan kalau mampu? Tapi manajemen juga saya bilang dengan teman-teman kepala sekolah. Manajemen itu membagi kerja. Tetapi ada yang tidak boleh dilupakan adalah membagi bed. Itu yang jarang kita lakukan. Makanya kenapa kepala sekolah kalau membagi kerja kepada guru itu, lalu guru bilang apa? Lu kalau kerja suruh gitu. Tapi kalau dapat doi dari sini dari sana, lu cek sendiri. Itu dia punya masalah. Makanya kenapa kita menggerakkan orang untuk melaksanakan apa yang kita rencanakan agak susah, sederhana sekali. Itu titik soalnya. Dan saya di kantor itu marah-marah, tetapi saya punya keyakinan bahwa karena distribusi berkat itu jalan normal. Dan kalau suruh kerja hari ini juga saya bilang harus ke sekolah ini, harus ke kelurahan ini, jalan. Kalau tidak sama itu. Tapi kalau kita juga marah-marah, tapi ramas air di sini ada kepala sekolah ini. Ramas air ini sudah tetes satu tetes dua. Ada kepala sekolah ini. Guru-guru, mana guru angkatan? Coba angkatan guru. Oke, kalau begitu kepala sekolah tidak usah jawab, biar guru-guru yang jawab. Tidak usah kencang-kencang juga begitu terus suara saya. Ada kepala sekolah yang meramas air di letakkan, air sudah tetes. Ada. Dengan proses hari ini itu kalau bisa frontal dirubah bagus. Kalau tidak teman-teman merencanakan itu dia mati dengan perencanaan itu, dia tidak pernah hidup dengan perencanaan. Artinya apa? Perencanaan tidak perencanaan tapi tidak pernah dilaksanakan karena ada sesuatu di sekolah. Bapak Ibu, saudara sekalian yang
ya, ada susah, dia harus bisa merasakan kesusahan itu. Makanya tanggal 1 Juni walaupun libur, mulai tanggal 2 itu saya sudah buka loket untuk siapa yang mau pinjam uang, boleh. Kenapa? Karena itu salah satu fungsi manajemen yang merasakan apa yang teman-teman guru rasakan, tapi bukan kasih tahu begini. Kita mulai tanggal 2 itu dia akhiri sampai di PAM sana. Kita mulai bingung, ini ada apa? Kenapa? Soalnya Papa kan omong bilang buka loket untuk pinjaman, ya ini kita suai. Bukan teman-teman. Jadi kalau sangat butuh, yang soalnya bisa ada ruang gerak untuk mau pinjam di mana. Bapak Ibu, saya kurang tahu ya kepala sekolah di sini ada begitu besar. Ada kepala sekolah tertentu, saya tidak usah omong di jenjang mana, TK, SD, SMP. Hampir semua tempat yang memberi ruang untuk pinjam itu dia sudah pinjam. Di bank pinjam, bank koperasi, di koperasi A, koperasi B, koperasi C, termasuk ada yang di dinas. Saya kurang tahu ya di dinas itu dia punya bunga berapa banyak, tapi bilang banyak. Itu yang saya berpikir lalu kita bikin bantu teman-teman kita. Tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba istri sakit, tiba-tiba suami sakit, mama mantu sakit. Nah kalau begitu Bapak Ibu, jangan lu coba-coba bilang bapak mantu mau mantu sakit, terus beta percaya, beta punya orang, ya, beta punya orang di dinas pendidikan. Itu Rani sudah pergi cek, nama ini ada di sini. Kalau sudah ada, beta langsung kasih rekomendasi coret merah-merah, tidak dilayani. Dari SD Intres 1 juga beliau ini juga di mana-mana dipakai. Ya jangan pikir di Kabupaten Kupang, kampung jadi bisa ada yang hebat. Ada yang hebat. Saya tahu beliau hebat ini ketika dialog dengan Dirjen. Kalau beta bayangkan di punya diri, kalau beta masih umur ada Dirjen datang sebagai kepala sekolah, pasti beta sudah bentar. Ini omong pasti salah. Tapi dia akan omongnya lugas dan apa kan? Dirjen itu suka salah terhadap penjelasan-penjelasan. Ya. Oleh karena itu, saya kira ada kontribusi ya. Ya kontribusi ini saya minta tolong untuk dipertanggungjawabkan secara baik, termasuk foto-foto. Sekarang ini BPK bukan saja foto-foto kegiatan selesai, termasuk dia punya saat Bapak Ibu makan snack maupun makan nasi dan lain-lain itu harus difoto dan menunya juga mesti difoto. Pengalaman kita ada beberapa yang hanya ini dijadikan. Nah, beruntung bagi teman-teman yang suka Facebook itu ternyata menolong kita. Kita cari setengah mati di kita punya file foto tidak ada, cari di Facebook. Oh ternyata sementara makan ada Facebook, sementara timba makanan ada Facebook. Jadi yang suka foto juga itu menolong kita. Yes, foto dan Facebook. Jadi kita cari di Facebook, kita capture terus kemudian kita print menjadi pertanggungjawaban kita. Jadi untuk sementara aman. Jadi saya kasih tahu teman-teman panitia, ini pasti foto-foto semua. Tapi kalau ada yang makan minum,
foto termasuk foto yang punya isi aktif. Karena kita tidak bisa tipu-tipu BPK karena orang punya teknologi. Kalau makan di foto 5 bulan lalu atau 5 bulan ke depan baru foto dan itu menjadi pertanggungjawaban, dan tahu ini foto tidak sesuai dengan fakta karena sebelum atau setelah baru panitia foto. Jadi foto dari awal. Supaya kita kata memang kata ini karena waktu kita punya dari pertemuan tiap tahun kepala sekolah itu, rakor itu kan sudah pernah diperiksa ketua dan beberapa ibu-ibu yang panitia itu kan diperiksa, tapi beruntung karena ketika diperiksa semuanya dapat dipertanggungjawabkan sejak awal. Kalau tidak kembali ya, nah kita semua kami segala macam, kalau kemudian panitia sudah keluar ini jadi masalah. Nah, saya minta tolong semua ikut. Berapa yang kita keluarkan, hasilnya itu harus ada nyata di sekolah masing-masing. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati kita sekalian, dan saya memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya membuka workshop manajemen kepala sekolah dasar madrasah Hidayah Kota Kupang tahun 2024 yang akan diselenggarakan hari ini sampai dengan tanggal 27 Mei 2024. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk dalam kegiatan workshop. Namun sebelumnya, kita awali kegiatan workshop dengan doa. Untuk itu saya daulatkan Bapak Yusak Among, Sarjana Pendidikan, untuk memandu kita di dalam doa. Kepada Bapak Yusak, saya silakan. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa untuk mengawali kegiatan kita selama 3 hari ke depan, dan olehnya teman-teman yang lain boleh menyesuaikan. Kita satu dalam doa. Segala kemuliaan bagi Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang setia. Sore hari yang diberkati oleh Tuhan, kami semua sebagai umat-umat-Mu, Allah mengizinkan kami untuk berada di tempat ini mengikuti kegiatan workshop yang akan berlangsung sepanjang 3 hari ke depan. Dan olehnya kami butuh pertolongan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kegiatan kami ke depan ini. Dan dengan saya hatikan menyerahkan hamba-hamba Kepala Pendidikan Kota Kupang bersama dengan seluruh staff kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong memberkati mereka. Dan biarlah hikmat Tuhan tetap tambahkan bagi hamba mendidik dan membawa perubahan pendidikan Kota Kupang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan seluruh pengurus K3S Kota Kupang ke dalam tangan Tuhan. Engkau tetap menolong dan memberkati semua Bapak Ibu Kepala Sekolah Kota Kupang, Tuhan tetap menolong dan memberkati Bapak. Demikian juga guru-guru kami tetap bawa ke dalam tangan Tuhan. Bahkan semua elemen yang terkait dari dalam kegiatan berlangsung Tuhan menolong memberkati. Dan dengan sehat juga kami menyerahkan para narasumber ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mohon Bapak kepada kami sekalian Tuhan berikan tenaga ekstra bagi kami. Berikan sukacita dan sejahtera bagi kami, beri kekuatan bagi kami. Dan demikian kami dapat mengikuti kegiatan yang baik. Nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sepanjang 3 hari kami tetap mengharapkan penyertaan Tuhan hidup kami semua dari saat kekal sampai selama-lamanya. Demikian juga kami sehati menyerahkan panitia yang telah terbentuk dalam sementara pelaksanaan kegiatan ini. Tuhan tetap memberkati, menyerahkan setiap perjalanan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kegiatan dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga Tuhan hadir menyatakan kuasa di tengah-tengah kami. Dan
membela setiap materi yang disampaikan dalam membawa kehidupan pendidikan kota Kupang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ini doa dan semua yang kami Bapa ampuni dosa dan salah kami. Dan hanya dalam Kristus Tuhan kami datang bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk dalam acara workshop, maka waktu sepenuhnya saya serahkan kepada panitia. Berbicara tentang sekali lagi arah kebijakan dinas pendidikan dan juga nanti ada beberapa hal yang beliau sampaikan tentang BOS. Oleh karena itu saya persilakan Bapak untuk sekiranya dapat membawa ini maksud. Terima kasih. Termasuk dengan keuangan, tapi tempatnya berbeda. Ya kalau ada di Facebook, ya saya sudah pesan. Semua jadinya saya bilang siapa saja yang mau izin satu hari rame-rame mau pergi ke satu tempat, ke Israel atau ke Ukraina, ke Uni Soviet, boleh, yang penting ada uang. Jadi itu kalau teman-teman lihat itu tanpa menggunakan uang minus 1 sen, tidak ada menggunakan surat tugas orang pergi tamasya, itu tidak. Jadi kalau ada yang mau ngomong begitu itu hoax dan mereka tidak terasa. Baik teman-teman sekalian, kita punya kebijakan di dinas pendidikan, tentunya dasarnya itu pada rapor pendidikan kita. Tapi sebelum saya omong, ini saya teringat bahwa ada satu kepala sekolah yang belum integrasi PNM dengan kinerja itu. Pak Kepala Sekolah SD Nagot sudah belum? Sudah, dan ada beberapa guru. Jadi tolong lihat, kalau ada, tolong dilihat untuk supaya segera, karena itu batasnya tanggal 30. Kalau kepala sekolah belum, dia punya konsekuensinya pada tunjangan sertifikasi kepala sekolah, dan semua guru sekolah itu tidak akan sertifikasi. Kalau masing-masing guru yang tidak menyelesaikan integrasi kinerja dan PNM, ikut bersangkutan tidak diberikan sertifikasi kalau dia guru sertifikasi. Nah itu juga akan terkait pada TPP. Saya yang kirim itu, mereka dari BPMP mengirimnya global SMA semua kabupaten di seluruh NTT, dan kami minta tolong teman untuk cuplik untuk kawan-kawan yang ada di Kota Kupang, saya kirim lagi. Jadi itu sudah lebih pas. Dan saya minta tolong ya teman-teman semua supaya yang sampai kita kuat penilaian yang
kurang serius dalam menanggapi program-program dari pemerintah pusat. Kenapa? Dari sini, dari beta Pak di sini. Beta sudah sini di yang ini. Kalau itu diperintah. Baik, kebijakan kita teman-teman semua dasarnya adalah rapor pendidikan. Rapor pendidikan untuk kita di Kota Kupang khususnya SD naik peringkat, itu yang saya sudah mengatakan, naik peringkat tetapi masih rata-rata masih merah. Terima kasih bagi sekolah-sekolah yang sudah berupaya sehingga sekolahnya untuk sekolah tertentu itu pada literasi atau pada literasi sudah biru. Terima kasih. Tapi masih ada yang dua-dua merah. Masih ada yang kalau melihat rapor pendidikan 2023 ada. Kalau masih ada itu sudah terlalu. Kita masih lihat kalian apa ya. Nah, kalau tahu bahwa literasi dan numerasi itu merah, maka dibuatkan program kemudian didanai oleh dana BOS untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan rapor pendidikan kita. Nah, Dinas Pendidikan menyadari persoalan itu sehingga kita bikin kebijakan-kebijakan dalam kerangka supaya bisa semua sekolah, semua guru rame-rame kita peran untuk meningkatkan rapor pendidikan kita di tahun 2024. Nah, kita lihat Bapak. Nah, ini terkait kurikulum merdeka, bagaimana percepatannya? Untuk tahun ini semua sudah kurikulum merdeka? Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya. Sudah semua? 2025 ya? Nah, itu berarti. Nah, untuk percepatan itu teman-teman semua Dinas Pendidikan melakukan satu penguatan kepala sekolah dan guru terkait kurikulum merdeka melalui workshop IHT atau BIMTEK yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ataupun yang dilakukan oleh sekolah masing-masing. Termasuk hari ini kami dibantu oleh KDS dan semua kepala sekolah meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan beberapa guru untuk bisa pulang dan melaksanakan apa yang menjadi tadi fasilitator. Kemudian kita memfasilitasi guru penggerak dan komunitas guru pelajaran Nusantara Kota Kupang untuk membantu berbagi praktek baik kepada sesama teman guru terkait kurikulum merdeka. Ada yang sudah dilakukan tanpa intervensi Dinas Pendidikan, tetapi Dinas Pendidikan akan melakukan intervensi mungkin setelah masuk ajaran baru. Guru sekolah menggerak di mana dan dia akan merencanakan mau membahaskan pada sekolah mana, paling kurang sekolah-sekolah terdekat dulu. Itu intervensi Dinas Pendidikan. Beberapa hari, 3 hari dibuat rencananya, masukkan ke kepala dinas, terus saya diskusi ke kabin dinas untuk komunikasi dengan keuangan untuk melakukan pembayaran kegiatannya. Tapi memang mekanisme pembayaran atau pelunasan uang kegiatan-kegiatan ini memang sudah beda. Kalau dulu itu kita minta uang baru bikin kegiatan, kalau sekarang tidak, kita bikin kegiatan, pertanggungjawaban semua sudah beres, baru kita minta keuangannya. Makanya kami itu Dinas Pendidikan ada hutang termasuk di sini.
beberapa kali, tapi yang paling awal di Januari itu kita buka di Hotel Kris. Mungkin Bapak Ibu juga terlibat pada saat buka kita. Ya karena Bapak Ibu makan ya, kalau Bapak Ibu ada berapa? Itu bukan, ya, itu bukan kita ya. Jadi kita sudah lakukan itu teman-teman semua terkait dengan kegiatan kualitas kepala sekolah, terus guru-guru penggerak dan sekolah penggerak. Guru-guru penggerak ini dengan Pak Sabar kedua, guru belajar Nusantara. Ya, Pak Sabar, Yusi, ya, dengan biasanya Ibu Makin. Tapi kita akan juga lihat ada sampai oh iya paling itu sama kita tahu jadi pasti dia akan pakai terus biasanya dengan Pak sebagai salah satu media yang memudahkan guru dalam memahami kurikulum merdeka. Saya yakin PMN ini bukan hal baru bagi kita semua yang dalam ruang ini, termasuk kepala sekolah dan teman-teman guru. Di sini teman-teman guru ada yang sudah 5 sertifikat. Coba tangan yang sudah 5 sertifikat. Ini guru personal. Guru, coba yang sudah 5. Kegiatan kesiswaan, kegiatan guru masuk kombel ini P1 untuk masuk di BOS. Jangan bosong gonggong kepala lagi. Ini penting untuk menjadi napas kehidupan kurikulum merdeka ini di sini salah satu. Ya. Kemudian memfasilitasi sekolah penggerak untuk melakukan pengembasan praktik baik terkait implementasi kurikulum merdeka kepada sekolah-sekolah non penggerak. Ini yang saya bilang tadi, dinas akan intervensi uangnya. Wah, uang ada ini berarti kita bisa memanfaatkan. Sudah, usah omong. Yang penting kita bikin itu untuk kepentingan sekolah-sekolah kita yang non sekolah penggerak. Ya. Nah, ini yang kita juga lakukan menjalin kerjasama dengan Yayasan Bakti Tertentu Surabaya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan melalui program guru berinovasi untuk hasil pendidikan. Jadi ini kita sudah lakukan dan ada beberapa kerjasama lagi yang kita buat, ya. Mungkin kita akan jalan setelah masuk libur. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, salah satunya itu yang saya bilang. Tapi ada yang shoot out, hebat itu. Kan saya bilang untuk liburan ini kita isi dengan pembuatan perangkat pembelajaran termasuk dengan modul-modul aja, apalagi yang baru-baru. Itu dimanfaatkan betul untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan libur. Itu dari 3 tahun lalu kita sudah kasihnya. Jangan pulang libur. Bikin dulu. Habis baru Bapak Ibu orang mau ke Spanyol juga ke Argentina lihat itu. Ya. Oke. Itu sekian, terima kasih. Tapi ini belum ketemu. Nah, dia sebut dia datang ke sini kayak itu. Nah, terkait dengan dalam BOS ini teman-teman semua, saya sudah tolong satu dia punya grup listnya. Itu terus kemudian kita tekankan pada rapor pendidikan. Mana yang harus kita genjot? Kalau numerasi sudah baik, kasih uangnya sedikit. Literasinya buruk, uangnya lebih banyak. Nah itu kalau bisa teman-teman guru yang ada les misalnya begitu, tapi itu kita berikan dia stimulus.
Selamat sore Ina. Nama siapa nih? Nama Wanti Rasi. Siapa? Wanti Rasi. Wanti Rasi. Hadir di kegiatan workshop kepala sekolah manajemen, kepala sekolah dan juga guru nih di Neo Aston sore ini. Ina sendiri sudah mengabdi di sekolah mana nih? Di SD Weba 3. Weba 3. Kelas? Kelas 5 SD. Seberapa tahun? Baru 3 bulan. 3 bulan ya? Luar biasa. Dapat kesempatan di workshop, apa perasaan Ina? Sangat senang bisa dipercayakan walaupun baru tapi sudah dikasih kepercayaan untuk ikut workshop ini. Bisa menambah Pengalaman ya. Ini workshop manajemen kepala sekolah, bagaimana menata kepemimpinan dan manajemen di sekolah begitu. Artinya ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi semua guru sebenarnya. Anda dapat kesempatan untuk itu. Apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini pada akhirnya nanti? Harapannya dari segala materi yang telah disampaikan mengenai kebijakan-kebijakan, harapannya jangan hanya sebagai narasi, tapi bisa juga diimplementasikan di setiap sekolah-sekolah supaya lebih maju dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang swasta di luar. Oh, di luar sana. Terkait numerasi dan literasi sejauh mana di sekolah ini? Di sekolah saya terkait numerasi dan literasi sudah diterapkan baik dari pagi-pagi dalam pembelajaran maupun juga di akhir pembelajaran selalu diisi dengan permainan atau kebiasaan-kebiasaan tentang numerasi dan literasi. Literasi. Kurikulum sendiri masih? Kurikulum untuk kelas 5 sudah kurikulum merdeka. Tahun depan sudah bisa semua nih kan? Tahun ini 2024 bulan Juli ini semua dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah pakai. Ya, oke. Apa harapan Ina untuk sekolah Ina ke depan? Harapannya yang pastinya yang lebih baik lagi, lebih maju, lebih bisa bersaing lagi dan lebih berkualitas lagi. Terima kasih untuk komentarnya, sukses buat Ina dan SD Weba 3. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Nama siapa Bu? Ibu Risti. Disti. Ibu Disti dari SD Notre Dame. Luar biasa. Ini saya baru dengar nih. Ini di bilangan mana atau lokasinya? Sekolahnya terletak di Kelurahan Alak, di Alak. Di kecamatan Alak ya? Kecamatan Alak. Kelurahan Pengkase. Oleh ada SD yang namanya SD Notre Dame. Nah, oke Bu. Terkait dengan BIMTEK hari ini nih. Ini kan bukan apa tapi sebuah bimbingan atau semacam workshop, sebuah penguatan lagi kapasitas para kepala sekolah dan guru-guru terkait dengan banyak hal, kualitas kita, kerja-kerja kita sebagai guru. Apa perasaan Ibu ketika Ibu dipercayakan untuk ikut kegiatan kali ini? Saya merasa senang mengikuti kegiatan ini untuk menambah wawasan saya sebagai guru dalam implementasikan kurikulum merdeka. Kalau di sekolah sendiri masih K13 atau bagaimana? Kami sudah mulai dengan kurikulum merdeka. Sekarang sudah mulai dengan kurikulum mereka belajar. Iya, dari awal bangun. Ini baru kelas 1 ya. Sudah mulai dengan itu tahun depan direncanakan sudah menggunakan seluruh kurikulum merdeka begitu 2025 ya. Oke. Nah, sekolah Ibu sendiri keterlibatan siswa dan guru terkait upaya-upaya meningkatkan rating nilai numerasi dan literasi seperti apa? Di sekolah. Kalau di sekolah kami biasanya ini sebelum pembelajaran itu membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Oh begitu ya? Ada pojok literasi? Ada dengan pohon literasi, menggunakan pohon literasi. Oh pohon literasi ada juga? Ada. Ini beda ya, ada yang pojok dan sudut tapi ini pohon literasi. Pohon literasi kami menggunakan pohon pusambi. Untuk banting-banting kami daur ulang. Untuk menjadikan literasi. Ya. Dan itu respon anak-anak luar biasa. Nah, harapan terakhir untuk sekolah Ibu terkait dengan hasil yang akan didapat di
workshop kali ini? Harapan terakhir, Semoga hasil ya semoga hasil dengan mengikuti kegiatan ini saya dapat menambah wawasan saya untuk manajemen, terlibat dalam upaya-upaya manajemen sekolah. Oke. Sukses buat Ibu siapa tadi? Ibu Disti. Ibu Disti dari SD Rotterdam, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Tuhan berkati Ibu yang masih muda luar biasa. Tetap semangat Ibu. Generasi kita kebanggaan bangsa kita. Selamat sore, salam sukses, salam literasi Bu. Sudah ada 36 dari 54. 36 dan skor. Gimana Bapak? Silakan, ada 52 dan 58 yang pakai, yang sudah mendaftar. Siapa yang mau memberikan alasan? Kepala sekolah dalam satuan pendidikan adalah sebagai penggerak. Siapa? Satu orang boleh? Kenapa setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Boleh? Satu orang angkat tangan. Tidak ada?